Kembali lagi sama aku Claudia Audiana. Di video kali ini aku akan membahas tentang web series yang sedang hits nih, pasti teman-teman tahu dong ya. Ini apa, film apa, web series apa. Ya betul banget, ini adalah Layangan Putus. Ini hits banget ya, mungkin teman-teman pernah nonton atau sedang nonton, sedang mengikuti, atau hanya nonton cuplikannya aja di TikTok. Ini booming banget ya kan. Selain karena pemain-pemainnya, tapi juga karena jalan ceritanya bikin penasaran, dan ternyata ada nilai positif yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari web series ini. Nah, buat kamu yang penasaran, nilai positif apa yang bisa kita ambil dari web series ini, pastikan kamu nonton video ini sampai habis ya. Nah, langsung aja aku akan jelaskan apa nilai positif yang khususnya aku dapat dari web series Layangan Putus ini. Nah, sebenarnya banyak orang yang di sosial media ya komen kalau, "Aduh jadi deg-degan nih, jadi takut nikah nih, takut nanti suaminya selingkuh dan lain sebagainya ya." Itu kan, efek negatifnya, tapi ada juga efek positif yang bisa kita pelajarin. Nah, aku salut banget sama Mbak Kinan ini, ya kan. Karena dia sebagai perempuan, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, yang mana adalah seorang dokter ya kan. Saat itu dia, sudah koas menjadi dokter dan dia, tidak lagi menjadi dokter, dia memutuskan untuk menikah dengan Mas Aris dan 100% full time menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan juga suami dan rumah tangganya. Tentu ini pekerjaan yang luar biasa ya, profesi sebagai ibu rumah tangga itu aku yakin adalah profesi yang, nggak gampang. Nah, di sini kita lihat ya bahwa mimpi seorang ibu rumah tangga itu ternyata nggak bisa cuman diberikan atau dibebankan kepada si suami. Pasti tahu dong ya kan, tagline-nya yang sangat, eee, booming di mana-mana, "It's my dream Mas, not her," ya kan. Nah, jadi dari sini aku pun juga belajar kalau mimpi-mimpi yang kita punya nih sebagai perempuan, kita juga harus bisa, mmm, melakukannya atau berada di atas kaki kita sendiri, gimana ngomongnya ya. Jadi mimpi kita ya, kita yang harus mempertanggungjawabkan atau kita yang harus mewujudkan, mempertahankan gitu ya. Nah, selain mimpi, aku juga belajar kalau perempuan itu nggak cuman harus bisa ngurus anak, nggak cuman bisa melahirkan, nggak cuman bisa ngurus suami, tapi juga harus cerdas secara finansial. Kenapa? Karena sebagian besar pasti keuangan keluarga itu yang megang istri, betul nggak sih? Nah, apalagi kalau misalnya kita sebagai istri yang sudah full time 100% ya tidak bekerja di luar, kita yang mengurus rumah tangga pasti kan suami memberikan uang bulanan. Kita yang harus ngurus tuh untuk bayar kos-kosan atau mungkin bayar listrik, eee, bayar kontrakan, atau mungkin bayar pembantu ya kan, beli kebutuhan rumah tangga, uang arisan, asuransi, dan lain-lain itu kita harus yang ngurusin. Nah, aku pun lihat dari website finansialku.com tentang piramida perencanaan keuangan dan menurut aku ini bagus banget ya kan. Karena kita juga harus tahu nih bagaimana perencanaan keuangan yang baik supaya apabila nih terjadi sesuatu terhadap keluarga kita ya kan, tetap kita bisa memanajemen resikonya, bisa apa ya namanya, meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Nah, kita, lihat bareng-bareng dari piramida ini ya. Yang pertama ini yang paling dasar banget ya, ibu rumah tangga harus bisa mengatur keuangan. Tentu ya kan, mempersiapkan dana darurat, mungkin, mengatur setiap kebutuhan, uang sekolah anak, uang jajan, dan lain-lain. Nah, kemudian harus ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko di sini maksudnya apa sih? Ini yang paling dasar yang menurut aku harus dimiliki oleh keluarga di Indonesia itu adalah punya asuransi jiwa. Khususnya asuransi jiwa untuk si, yang tulang punggung keluarga ya. Jadi misalnya suami yang bekerja, jadi minimal suami harus punya asuransi jiwa. Kenapa? Karena kalau hanya suami yang bekerja dan istri di rumah aja, tentunya kalau misalnya suatu saat suami meninggal, pasti istri dan anak akan kebingungan. Karena si pencari nafkah udah nggak ada nih.
ya kan? Nah, dengan adanya asuransi jiwa, itu memanajemen resiko. Jadi resiko yang mungkin aja terjadi, mungkin kan kalau misalnya si suami meninggal dunia, istri dan anaknya tetap harus melanjutkan hidup, betul nggak? Tapi mungkin gaji si suami atau usaha si suami, si istri nggak tahu. Istri mungkin nggak bisa nerusin, pasti kan istri akan kelimpungan ya, akan kesusahan, kebingungan jika suaminya tiba-tiba meninggal dan dia nggak ada kerjaan, dapat uang dari mana? Nah, disinilah manajemen resiko. Jadi suami membeli asuransi jiwa itu sebenarnya untuk memanajemen resiko. Resiko yang mungkin terjadi, dia alihkan supaya resikonya itu nggak ditanggung dia sendiri, tapi dialihkan ke perusahaan asuransi. Jadi supaya apabila dia terjadi sesuatu, meninggal dunia, maka perusahaan asuransi yang akan memberikan dana kepada istri dan anaknya supaya istri dan anaknya bisa melanjutkan hidup. Dan menurut aku ini harus banget ya. Kita kan baru lihat tuh di film tayangan putus, Mas Aris baru kecelakaan ya. Tapi sih nggak kenapa-napa. Di rumah sakitnya pun nggak kenapa-napa, cuma tidur ya gitu kan. Nah, nggak ada luka-luka dan lain-lain gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya si suaminya itu meninggal dunia, sedangkan mungkin si istri, Mbak Kinan, nggak tahu sama sekali usaha si suami, ya kan? Apalagi si suami punya pelakor, ya kan? Punya selingkuhan. Nah, gimana tuh? Tapi jangan khawatir buat para istri ya, kalau suaminya pulang ke rumah, kemudian bilang kalau papa ada beli nih asuransi jiwa, atau papa ada buat nih asuransi jiwa, jangan diomelin, justru berterima kasihlah, bersyukur gitu kan ya. Suaminya sadar akan manajemen resiko. Karena untuk asuransi jiwa itu, yang bisa sebagai ahli waris hanya keluarga, istri atau suami, dan anak atau orang tua. Jadi nggak ada tuh ahli warisnya siapa? Selingkuhan, nggak ada. Ya, jadi para istri kalau misalnya suaminya mau beli asuransi jiwa, jangan diomelin ya kan. Nanti uang uang bulanan berkurang dong. Jangan ya, tapi justru disyukuri karena suaminya berarti sadar akan pentingnya punya asuransi jiwa untuk memanajemen resiko. Nah, baru deh nih kita mulai memikirkan untuk kenyamanan keuangan. Ada investasi, mungkin investasi buat liburan, investasi buat beli rumah baru, beli kendaraan, investasi untuk dana pendidikan anak, ya kan? Dan juga perlu ada investasi untuk dana hari tua atau pensiun. Dan kalau bisa nih, usaha yang teman-teman jalankan sekarang atau pekerjaan yang teman-teman jalankan sekarang bisa menghasilkan passive income. Kalau mungkin suaminya kerja di kantor sebagai karyawan, kalau misalnya suaminya nanti pensiun, udah nggak kerja lagi, apakah tetap mendapatkan uang pensiun? Kalau enggak, berarti suaminya atau si istri harus mencari bisnis lain atau kerja sampingan yang bisa menghasilkan passive income. Kalau enggak, nanti pada hari tua kita udah nggak kerja, tapi kan tetap butuh dana nih. Nah, uangnya dari mana? Nah, ini kita mulai memikirkan nih, bagaimana caranya supaya pekerjaan yang kita lakukan sekarang nantinya bisa menghasilkan passive income. Sehingga pada saat kita pensiun, meskipun kita sebagai entrepreneur, tentu kita pengen sebagai entrepreneur yang pensiun dengan enak, betul ya? Nah, harus dipikirkan tuh, kalian mau pensiun seperti apa. Nah, kemudian yang paling atas nih, distribusi kekayaan. Jadi kita juga harus bisa mengatur bagaimana waris dan hibah nih. Jadi warisan kita, harta kita, kekayaan kita, ataupun bisnis kita, mau diwariskan ke siapa? Harus kita wariskan ke orang yang tepat. Nah, jadi kita dari piramida perencanaan keuangan ini kita udah bisa mengatur nih. Oh, begini nih ternyata, ya kan? Nah, dan aku pun sering lihat nih ya, ini yang viral banget di sosial media ya kan. Istri yang bisa budgetin uh, pengeluaran bulanan. Gila. Menurut aku sih ini luar biasa banget ya, karena kita lihat ya pendapatan suaminya hanya 1,8, pendapatan istri 500.000, mungkin istrinya ada jualan online. Oh, kalau di sini ada nih ya YouTube ya kan, mungkin istrinya ada bikin YouTube kan, jadi dapat AdSense gitu kan. Jadi meskipun istri di rumah mungkin suka masak ya kan, ngambil masak sambil di videoin bisa menghasilkan YouTube di AdSense di YouTube, jadi bisa ada penghasilan tambahan. Nah, September 2,3, Oktober lumayan nih jadi 3,1 ya kan. Nah, mungkin buat teman-teman gila kecil banget ya, atau mungkin gila gede banget ya. Kita kan setiap orang beda-beda ya. Tapi meskipun nih, anggaplah ini UMR ya, meskipun di bawah UMR. Tapi seberapapun penghasilan suami atau dan istri ya, kalau si istri pintar untuk mengatur keuangan, pasti cukup. Ya, karena yang diutamakan itu apa? Kewajiban dan kebutuhan. Lihat ya, kewajiban dan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, jadi sini istrinya pinter banget mengatur keuangan, kewajibannya semua dia catat sampai detail. Kenapa dicatat sampai detail? Kita perlu untuk membuat laporan keuangan yang detail nih, supaya kita tahu nih, bulan depan kita harus mengeluarkan berapa. Bahkan yang luar biasa ya, di sini dia masih ada bisa untuk
imunisasi anak, jajan anak, bahkan masih bisa untuk family time, dana darurat, dan bisa untuk sedekah. Nah, meskipun berapapun besarnya gaji kita atau berapapun income yang kita punya, kita akan merasa bisa bersyukur kalau kita bisa bersedekah berbagi dengan orang yang membutuhkan, ya kan? Nah, mungkin dari sini nih baru ke piramida yang paling bawah ya kan, cash flow nih, masih yang warna oranye ya kan, masih mengatur cash flow, dana darurat, dan lain-lain. Nanti harus naik nih, kita mesti memikirkan juga bagaimana memanajemen resiko. Bagaimana si suami dan istri, karena dua-duanya bekerja ya, suami dan istri bisa punya asuransi jiwa, ya kan, yang bisa investasi juga gitu kan. Nah, banyak kan dari kita mungkin mencari nih, gimana caranya ya, gaji kita pas-pasan nih, pengen bisa asuransi dan investasi sekalian, jadi nggak usah pisah-pisah karena dananya mepet gitu kan. Nah, aku mau sharing juga ke teman-teman, ini yang aku juga ikuti dan juga calon suami aku ikuti gitu ya. Kita ada investasi di 3i Networks CHR. Jadi itu adalah investasi unit link di mana kita punya 3 manfaat sekaligus. Selain kita punya asuransi jiwa, ya kan, seperti yang tadi aku bilang tadi tuh, manajemen resiko ya kan, asuransi jiwa, kemudian kita juga bisa punya investasi dalam bentuk investasi unit link, yang dimana investasinya ini sangat membantu juga buat nanti mungkin dana pensiun ya kan, atau mungkin beberapa tahun lagi anak sekolah, atau untuk nanti biaya DP rumah ya kan, itu sangat membantu sekali. Dan juga yang ketiga, bisa mendapatkan income tambahan yang nantinya bisa menjadi passive income dan bisa diwariskan ke anak cucu kita gitu. Jadi menurut aku ini adalah paket lengkap nih. Karena dari piramida yang tadi nih, kita lihat ya piramida yang tadi, kita harus bisa mengatur keuangan kita, memanajemen resiko, punya investasi yang bisa punya dana pensiun juga atau dana hari tua yang bisa menghasilkan passive income. Plus bisa dihibahkan atau diwariskan. Jadi 3i Networks ini adalah paket yang sangat komplit. Dan ini buat ibu-ibu nih ya, atau buat istri yang suaminya baru mau punya asuransi jiwa atau baru mau masuk asuransi jiwa, jangan khawatir, di 3i Networks yang bisa menjadi ahli waris atau yang ditunjuk sebagai penerima manfaat ya, ahli waris, itu hanya orang yang punya ikatan perkawinan dan hubungan darah. Jadi suami hanya bisa memberikan ahli warisnya kepada istri, anak, saudara, ayah, dan ibu. Jadi nggak ada tuh ya, ahli warisnya adalah selingkuhan atau pelakor, nggak bisa tuh ya. Jadi nggak ada. Jadi kita sebagai istri tenang. Dan istri pun kita juga tenang nih. Kita bisa memberikan warisan kita atau mungkin dana yang kita sudah investasikan kepada anak kita atau orang tua kita. Nah, ngomong-ngomong tentang 3i Networks, programnya seperti apa sih? Aku juga sekalian sharing ini sama teman-teman ya, programnya seperti apa. Jadi 3i Networks ini adalah investasi unit link, di mana programnya ini dipasarkan melalui agent 3i Networks, ya kan? Nah, semua agent 3i Networks pasti nasabah 3i Networks ya. Jadi, di 3i Networks ini kita bisa pilih, kita pengen investasi membeli asuransi yang berapa. Jadi di sini kita dapat asuransi jiwa unit link ya. Jadi unit link itu adalah gabungan asuransi dan investasi, di mana dengan uang pertanggungannya 21 juta, 42 juta, dan 60 juta. Kita tinggal pilih nih, kita mau UP yang berapa. Karena kalau kita membeli asuransi jiwa, sebenarnya kita membeli uang pertanggungannya, ya kan? Semakin besar uang pertanggungannya, pasti semakin banyak kita bayar, ya kan? Tapi bedanya dengan asuransi pada umumnya, karena ini asuransi jiwa unit link ya, bukan asuransi jiwa yang tradisional, kita nggak perlu bayar seumur hidup, tapi kita hanya perlu bayar selama 5 tahun aja. Nah, ini kan sangat membantu banget ya. Jadi dana kita cukup setorkan selama 5 tahun, bayar preminya 5 tahun aja. Setelah 5 tahun kita nggak perlu bayar premi. Dan kita masih di cover sampai usia kita 75 tahun. Plus dana yang kita setorkan itu nggak cuman untuk asuransi jiwa aja, tapi juga diinvestasikan. Nah, kalau kita mau ambil UP yang 21 juta, premi setiap bulannya itu 350.000. Kalau kita mau dapat UP yang 42 juta, itu premi setiap bulannya 700.000. Nah, kalau UP-nya 60 juta, itu preminya 1 juta. Nah, tinggal dilihat aja nih, kita butuh yang mana dan kita sanggupnya yang mana. Jadi, asuransi jiwa itu jangan ikut-ikut teman atau jangan ikut-ikut orang, tapi lihat kebutuhan kita sendiri. Nah, yang kedua, kita dapat investasinya nih.
Jadi premi itu uang yang kita setorkan ya. Setelah dikurangin biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya, sisanya akan diinvestasikan dalam bentuk produk unit link. Ya, jadi produk unit link ini adalah satuannya, jadi satuan itu adalah satu unit link. Nah, kayak sekarang nih, NAB-nya itu berapa? Nanti teman-teman juga bisa cek kok di websitenya 3i Networks. NAB setiap ini berapa? Paling gampangnya nih, unit link itu kan satuannya unit ya. Sama kayak misalnya teman-teman itu beli emas, investasi emas. Emas mungkin sekarang harganya 800.000. Nah, mungkin nanti emas akan naik jadi 900.000. Nah, jadi unit link-nya itu satuan unitnya jadi 800.000, 900.000 gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi 3i Networks ini bukan produk investasi atau produk nabung gitu ya. Bukan, tapi kita itu adalah gabungan dari asuransi jiwa dan investasi. Nah, nanti modal yang kita setorkan itu akan dikelola oleh manajemen investasi yang terpercaya dari 3i Networks CHR dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir nih. Dan kita sebagai mungkin kita yang pemula atau kita mungkin masyarakat awam, kita kan nggak ngerti nih baca laporan keuangan perusahaan atau kita mau lihat-lihat dulu nih saham mana yang bagus ya. Tapi nanti akan ada manajer keuangan yang membantu untuk memilih nih perusahaan mana yang bagus. Nah, dana kita akan ditanamkan atau disetorkan ke situ, ke dalam pasar uang dan pasar modal. Jadi dikelola langsung oleh manajemen investasinya. Kita bisa cek langsung dari aplikasi. Nanti teman-teman setelah bergabung akan dapat aplikasinya. Nah, selain kita punya asuransi jiwa dan kita punya investasi, kita juga bisa mendapatkan income, penghasilan tambahan. Nah, jadi yang ketiga ini adalah income. Nah, income ini cocok banget untuk teman-teman yang mungkin ibu rumah tangga, atau karyawan, atau guru, atau mungkin kamu sekarang lagi cari pekerjaan yang tidak mengganggu pekerjaan utama kamu, yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan ya, yang dimana penghasilan nanti bisa jadi passive income, dan bisa kamu wariskan ke anak cucu kamu. Nah, ini cocok banget. Dan income di sini maksudnya apa sih? Income ini adalah penghasilan yang dihasilkan oleh agen asuransi yang berlisensi dari proses bekerjanya 3i Networks. Jadi, kamu yang sudah menjadi nasabah, kamu bisa langsung menjadi agen 3i Networks dan kamu akan ikut nih ambil lisensinya, namanya lisensi AAJI. Jadi, kamu akan dapat komisi dan penghasilan-penghasilan lainnya dari penjualan produk 3i Networks tersebut. Namanya juga 3i Networks ya. Jadi, kita harus tahu nih maksudnya networks nih apa sih? Jadi networks itu adalah jaringan keagenan dalam pemasaran asuransi jiwa yang memberikan nilai tambah bagi pemegang polis ketika menjadi bagian dari atau bergabung dalam keagenan 3i Networks. Nah, jadi setelah kamu menjadi nasabah, kamu bisa langsung menjadi agen 3i Networks dan bisa langsung menjalankan bisnisnya ya menjadi seorang agen asuransi yang berlisensi dan kamu udah bisa mulai menjual produk-produk dari perusahaan, yaitu salah satunya 3i Networks ini. Nah, pasti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman sekarang tanyakan ya. Mungkin sekarang ada nih di dalam pikiran teman-teman, ini resmi nggak sih? Ini halal nggak sih? Gimana cara kerjanya nih? Apakah nanti saya bisa ambil sewaktu-waktu? Nah, kita akan lanjut nih. Aku akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman pikirkan ya. Karena sebelum aku memilih program ini, sebelum aku bergabung dan menjadi agent dari program ini, aku pun bertanya hal yang sama. Apakah ini resmi? Apakah ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Apakah benar-benar ini bisa diambil ya kan? Aku pun juga bertanya-tanya. Dan aku pun sudah membantu teman-teman meringkas ya, menjadikan satu semuanya pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya nih. Jadi kita bisa sama-sama tahu. Nah, apakah 3i Networks ini legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Nah, jadi teman-teman, kita nggak perlu khawatir ya, karena PT AJ Sentral Asia Raya adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia. Jadi PT AJ Sentral Asia Raya ini adalah perusahaan yang mengeluarkan atau meluncurkan program 3i Networks. Nah, perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya ini sudah berdiri sejak 1975 dengan memiliki izin usaha yang jelas sebagai member Salim Group, serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan surat keputusan izin usaha, kita bisa lihat ya nomornya di sini, tanggal 18 Desember 1987. Dan produk asuransi jiwa yang ditawarkan atau dipasarkan adalah produk asuransi yang terdaftar di OJK. Jadi resmi, kita nggak usah khawatir untuk legalitasnya, apalagi sudah lama ya kan. Dan masih berdiri sampai sekarang nih, aku tahun 1975 sih belum lahir ya.
Tapi bahkan dari aku belum lahir sampai sekarang, perusahaan ini sudah ada dan masih berdiri kokoh sampai sekarang, bahkan banyak mendapatkan penghargaan. Nah, yang kedua nih, apakah yang dipasarkan di 3i Networks ini adalah tabungan? Karena masih banyak teman-teman yang mungkin salah paham ya, karena mungkin dijelaskannya, yuk kita nabung investasi, yuk nabung di 3i Networks ya kan. Nah, jadi dengan ada kata tabungan ini mungkin banyak orang yang salah paham ya. Jadi sebenarnya 3i Networks ini bukan tabungan. Jadi 3i Networks ini tidak memasarkan tabungan, tapi memasarkan produk asuransi yang ada kaitannya dengan investasi atau unit link. Ya, jadi 3i Networks ini adalah investasi unit link, di mana gabungan dari asuransi dan juga investasi. Nah, kemudian, apakah ada persyaratan usia untuk bergabung di program ini? Nah, tentu ada nih ya. Untuk yang mau bergabung, minimal itu adalah 17 tahun, atau sudah memiliki KTP ya. Dan tidak ada batas maksimal, asalkan masih sehat, berpikiran waras ya, dan beraktivitas untuk melakukan kegiatan. Artinya, selama orang itu masih sehat, masih waras gitu ya, masih bisa ikut program ini nih. Nah, kemudian, sedangkan untuk pemegang polis, ya minimal usianya 17 tahun, maksimal 75 tahun. Nah, dan calon tertanggung adalah usia minimal 1 tahun dan maksimal 59 tahun. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah pemegang polis itu adalah orang yang bisa menjalankan bisnisnya. Orang yang bertanggung jawab untuk membayar premi, atau orang yang punya kuasa untuk mengambil dana ya, itu adalah pemegang polis. Dan kemudian calon tertanggung itu adalah orang yang diinvestasikan atau diasuransikan. Contoh, misalnya seorang bapak, misalnya si Mas Aris ya, Mas Aris pengen mengasuransikan anaknya gitu kan. Mungkin anaknya baru lahir, baru 1 tahun ya kan, atau mungkin anaknya baru usia 5 tahun. Nah, karena anak itu belum punya KTP, maka pemegang polisnya harus ayah atau ibu. Tapi yang tertanggung bisa anaknya yang usia 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika pemilik ID meninggal dunia? Nah, kalau misalnya pemilik ID atau yang mendaftar meninggal dunia, maka yang ditunjuk atau yang ditulis sebagai ahli waris dapat mengklaim uang pertanggungannya, yang tadi itu 21 juta, 42 juta, atau 60 juta, dan hasil investasinya dari polis yang dimiliki. Jadi, pada saat pemegang polis atau yang punya ID meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan plus dengan hasil investasi sampai detik itu, gitu. Jadi pemegang polis yang meninggal dapat dimiliki salah seorang waris untuk diteruskan. Misalnya contoh nih, ID suami, kemudian suaminya meninggal dunia, tapi istrinya mau melanjutkan karena suaminya sudah menjalankan bisnis 3i Networks dan sudah mendapatkan income. Jadi bisa. Caranya gimana? Istrinya tinggal daftar lagi aja di ID yang sama dengan cara membeli polis baru untuk mengaktifkan ID tersebut. Gitu. Jadi bisnis ini bisa diwariskan. Jadi yang diwariskan itu nggak cuma UP-nya, tapi income ayahnya. Misalnya ayahnya menjalankan 3i Networks ini sudah mendapatkan income 10 juta per bulan. Maka pada saat dia meninggal, istrinya bisa melanjutkan dan tetap mendapatkan income 10 juta per bulan. Gitu. Luar biasa kan teman-teman? Nah, siapa yang boleh ditunjuk menjadi penerima manfaat? Ini yang tadi ya. Hanya bisa orang yang punya ikatan perkawinan atau hubungan darah. Ya, jadi ahli waris nggak ada tuh. Selingkuhan-selingkuhan atau pelakor-pelakor nggak ada ya. Nah, bagaimana untuk klaim apabila terjadi resiko asuransi? Maksudnya si pemegang polis meninggal dunia ya. Dalam hal ini, kalau tertanggung meninggal dunia, maka dokumen-dokumen yang diperlukan itu ada di sini nih, ada 9 nih ya. Nanti dokumennya pun juga bisa di-download di aplikasi, jadi jangan khawatir. Aku pun juga pernah dan lumayan beberapa kali membantu timku yang juga klaim meninggal untuk suaminya, orang tuanya, ya kan? Dan puji Tuhan lancar sampai saat ini ya. 3i Networks nggak pernah telat. Prosesnya itu berapa lama sih? Prosesnya itu 1 bulan ya, kira-kira kalau untuk klaim meninggal dunia. Tapi kalau misalnya klaim ambil dana, kita masih hidup nih ya, kita mau klaim ambil dana, itu nggak perlu lama-lama sampai 1 bulan. Tapi 7 hari sampai 14 hari kerja. Uang akan langsung ditransfer masuk ke rekening pemegang polis. Jadi kalau yang daftar namanya misalnya ini Claudia, uangnya hanya bisa masuk ke rekeningnya Claudia. Jadi nggak bisa tuh uangnya masuk ke rekening orang lain ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui nilai investasi yang ada di polis kita? Karena kan di 3i Networks ini kita nggak cuma bayar asuransi jiwa, tapi kita punya investasinya. Gimana cara kita tahu nih investasi kita saldonya udah berapa? Nah, itu gampang banget. Kita bisa
dapat SMS, tapi sekarang itu udah nggak melalui SMS, melalui email, dan juga bisa lihat dari aplikasi 3i Mobis. Nah, kemudian bisa juga kita tanya ke cabang terdekat, cuman kan repot ya harus ke kantor, tapi paling cepat itu kita bisa lihat email aja, atau bisa juga kita masuk ke Mobis kita. Nah, aku pun juga ada bikin videonya gimana caranya kita cek saldo investasi kita. Nah, apakah saya dapat menarik investasi pada polis saya? Tentu bisa ya, jadi kita bisa tarik kapanpun ya dan berapapun ya. Nah, investasi atau hasil investasinya kita bisa tarik atau cairkan, tapi harus menyisihkan minimal saldonya 1 juta supaya polisnya tetap hidup ya. Jadi kalau misalnya kita ambil semuanya, otomatis polis berhenti atau tutup polis. Nah, kalau misalnya kita ambil semuanya, maka polisnya berakhir dan udah nggak ada nih proteksi investasinya, udah nggak ada income-nya, otomatis semuanya mati, ya dianggapnya gugur gitu. Jadi sisahkan aja, saldonya minimal 1 juta. Dan minimum penarikan adalah 500.000 per transaksi. Jadi kalau mau ngambil di atas 500.000 ya, nggak bisa tuh cuma ngambil 100.000, 200.000 gitu. Minimal 500.000. Oke? Nah, kemudian berkas apa saja yang dibutuhkan jika kita pengen menarik investasi kita. Nah, ini gampang banget juga. Dan aku pun udah sering banget bantuin mitraku yang narik ya untuk anaknya sunatan, untuk lahiran, untuk bayar premi lagi gitu kan. Caranya gampang banget. Dan buat teman-teman mungkin yang jauh ya, apalagi sekarang pandemi, nggak bisa ke kantor, cukup dokumennya dikirimkan aja ke kantor pusat, yaitu bawa fotokopi KTP, terus kemudian isi formulir, setelah itu fotokopi buku rekening, ya. Nanti dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja, dana akan ditransfer ke rekening sesuai pemegang polis ya. Nah, kemudian bagaimana cara bayar premi selanjutnya? Nah, ini juga penting banget nih. Kita bayar preminya itu langsung ke nomor rekening virtual account yang telah ditentukan atau dibuat oleh perusahaan atas nama kita sendiri. Atau kamu juga bisa auto debit ya. Jadi cara bayarnya itu langsung aja, nggak perlu titip-titip ya. Dan disarankan jangan deh titip-titip ke agennya, ke leadernya, ke sponsornya, jangan. Kita langsung bayar sendiri aja. Nah, kemudian boleh gak sih kita lunasin premi kita sekaligus di awal? Artinya maksudnya kita mungkin suka lupa nih kalau bayar bulanan ya. Pengennya bayarnya langsung aja deh di awal 21 juta atau 42 juta atau 60 juta. Boleh banget ya kan? Dan NAB-nya akan mengikuti nilai pada saat transaksi sekaligus. Tapi nilai akuisisi dan biaya asuransinya akan tetap dikenakan sebagaimana pembayaran reguler pada biasanya. Tapi ini tentu akan membantu untuk investasi kita. Karena tentu misalnya nih, kita ikut pada saat NAB 2000 ya. Kemudian kita diamkan, terus sekarang NAB udah 4000. Tentu kita akan mengalami keuntungan dari kenaikan harga NAB. Nah, kemudian bagaimana kalau saya nggak bayar premi? Ya kan? Buat yang mungkin bayar bulanan suka lupa, gimana nih kalau saya lupa bayar premi? Nah, jika kita mungkin lupa 1 bulan atau 2 bulan ya, itu perusahaan masih tidak langsung lapse karena kita balik lagi nih, kita bukan asuransi jiwa tradisional seperti pada umumnya. Nah, masih ada jangka waktunya nih. Tapi kalau saldonya itu udah sampai lama-lama habis, ya bisa jadi lapse atau polisnya mati gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari aplikasi kita. Kalau misalnya bulan ini kita lupa bayar, ya bulan depan kita bayar double. Atau lebih baik kita bayar di awal daripada kita lupa bayar ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu sebagai agent 3i Networks, artinya kamu menjalankan bisnisnya dan sudah mendapatkan income dari 3i Networks ya, kalau kamu lupa bayar premi pada bulan itu, maka bulan itu kamu nggak ada bonus gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti sudah bergabung di 3i Networks dan sudah mendapatkan income, jangan sampai lupa bayar premi. Kalau bisa auto debit aja. Jadi biar bonusnya cair tetap ya. Karena kalau lupa bayar premi nanti bonusnya ke pending, nggak cair, hangus ya. Jadi sayang kan? Nah, apakah saya bisa melakukan top up nih untuk nambah dana investasi? Bisa banget. Jadi kita bisa lakukan top up. Misalnya udah lunas 5 tahun, tapi kita masih ada uang lebih nih. Bingung mau taruh di mana? Pengen diinvestasikan aja deh di 3i Networks. Bisa banget ya. Minimal 500.000 dan maksimal itu adalah 10 miliar dengan alokasi investasi sebesar 95%. Jadi 5%-nya itu kena biaya akuisisi. Nah, kemudian bagaimana jika saya mendapatkan tawaran investasi yang lebih besar dalam waktu singkat dari seorang agent? Nah, ini kamu harus berhati-hati nih.
terhadap penawaran investasi yang menjanjikan hasil yang besar dalam waktu singkat. Kamu sebaiknya menghubungi kantor ya, kalau misalnya ada agent-agent yang ngaku dari 3i Networks, kemudian bilang kalau nabung di 3i Networks lewat dia gitu ya, bisa dapat untung lebih besar. Nah, itu harus hati-hati. Karena di 3i Networks ini kita nggak pernah ada nilai pastinya nih. Namanya juga investasi ya, bisa naik, bisa turun ya. Nggak ada seperti kita nabung di bank, udah dapat nih bunganya berapa. Tapi di investasi 3i Networks itu, kita perkiraannya antara 6% sampai 15%. Jadi, kita pun bisa cek nih setiap bulan atau setiap tahun berapa sih saldo investasi kita. Dan pastikan yang melakukan penawaran ke kamu adalah agen yang memiliki sertifikat AAJI. Nah, selain sertifikat keagenan, pihak yang melakukan penawaran harus memiliki sertifikat khusus unit link. Jadi, dengan demikian, yang bersangkutan, orang yang menjelaskan ke kamu itu paham dengan baik dan tahu nih bagaimana menjelaskan manfaat, resiko, dan biaya atas produk yang ditawarkan. Jadi pada saat kamu ditawarkan produk 3i Networks, kamu harus benar-benar lihat nih apakah agen yang menawarkan itu adalah agen yang berlisensi atau tidak, dan apakah dia menjelaskan semuanya, manfaat, resiko, dan biaya-biayanya. Atau jangan-jangan dia hanya ngomongin yang bagus-bagusnya aja gitu kan, tapi tidak memberitahukan kepada kita resikonya apa, biaya-biaya apa aja yang dibebankan kepada nasabah. Nah, yang terakhir, apakah jaringan keagenan 3i Networks adalah MLM? Nah, 3i Networks ini bukan MLM, karena jaringan keagenan 3i Networks tidak melakukan penjualan secara langsung, secara multi-level ya, atau jaringan keagenan 3i Networks tidak memasarkan asuransi secara MLM. Tapi keagenan 3i Networks ini memasarkan produk asuransi jiwa seperti pemasaran asuransi pada umumnya, dan dijual oleh agen asuransi yang wajib memiliki lisensi keagenan. Nah, jadi itu penjelasan dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang 3i Networks CAR. Jadi nih buat kamu yang sekarang lagi bingung atau lagi cari-cari nih, pengen punya investasi, tapi pengen juga yang investasinya diproteksi. Nah, 3i Networks ini bisa jadi pilihan buat kamu. Dan cara bergabungnya gimana? Cara bergabungnya itu gampang banget ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke nomor yang ada di layar, atau klik aja link yang ada di deskripsi. Dan cara memulainya itu kamu bisa daftar lewat aplikasi. Nanti akan aku bantu bagaimana cara daftarnya. Kamu bisa download 2 aplikasi ini nih ya, 3i Networks CAR dan Car Mobile SPAJ. Jadi kita pendaftaran itu sudah online. Siapkan saja iktp dan nanti ada data yang harus diisi. Dan kamu membayar ID aplikasi sebesar 50.000. Nanti setelah kamu mendaftar, kamu akan mendapatkan nomor rekening virtual account atas nama kamu. Jadi kamu bisa langsung transfer pembayaran premi sesuai dengan pilihan kamu nih. 350.000, 700.000, atau 1 juta. Dan bisa dibayarkan lewat bank-bank besar di Indonesia. Bahkan sudah bisa juga lewat Bukalapak, lewat Indomaret, Alfamart juga bisa. Nah, nanti setelah kamu terdaftar sebagai nasabah 3i Networks, kamu juga bisa langsung menjadi agen 3i Networks dan kamu bisa ikut ujian sertifikasi AAJI. Nanti akan dibantu juga oleh aku dan tim. Jadi buat kamu yang mau tanya lebih lanjut tentang program ini atau mau mendaftar, boleh langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau WA ke nomor ini ya. Nah, sekian video aku tentang tadi dari layangan putus ya, kemudian lanjut sampai bisa ke 3i Networks. Jadi ini sharing pengalaman aku sendiri dan aku pun juga sudah mengikuti program ini sekitar hampir 4 tahun ya, sudah mau ke 5 tahun gitu kan. Dan benar-benar kita bisa punya tabungan investasi, tabungan lagi deh. Kita bisa punya investasi plus bisa punya asuransi jiwa, plus income-nya bisa menghasilkan passive income nantinya yang bisa kita pakai buat dana pensiun atau mungkin untuk dana hari tua ya kan. Nah, bisa juga untuk dana pendidikan anak loh. Jadi banyak banget manfaatnya. Yuk buat kamu yang pengen punya investasi unit link atau pengen punya asuransi, tapi pengen juga punya investasi biar bayarnya nggak berat ya. 1 kali bayar langsung dapat 2 sekaligus gitu ya, bahkan bisa dapat income tambahan. Kamu bisa jadikan 3i Networks ini sebagai pilihan kamu. Oke, nah sampai sini dulu penjelasan aku tentang tadi layangan putus sampai ke 3i Networks. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, kamu bisa bantu aku untuk like, share ke teman-teman kamu yang mungkin juga sedang butuh, dan bantu aku untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bye-bye.